Komisi 6 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perdagangan dan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama Perum Bulog. Agenda rapat akan membahas mengenai harga komoditas dan kesiapan Kementerian Perdagangan dalam stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan dan juga Lebaran. Sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia Karmel Mursalim di gedung DPR RI. Kita akan lihat. Halo, selamat siang Karmel. Karmel, apa saja agenda penting yang akan dibahas dalam rapat dengar pendapat dengan Perum Bulog kali ini dan bagaimana perkembangannya hingga siang hari ini? Karmel, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Freddy. Betul sekali, saat ini rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI bersama dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso dan juga Direktur Utama Bulog Novi Helmi Prasetya masih berlangsung di ruangan yang ada di belakang saya. Jadi rapat tadi dimulai sekitar pukul 10.30 pagi waktu Indonesia Barat di Gedung Nusantara 1 Kompleks DPR RI Jakarta Pusat dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 6 Anggia Ermarini. Saat ini rapat masih berlangsung, agendanya yang sedang berjalan adalah dengar pendapat. Jadi sejumlah anggota Komisi 6 tengah menyampaikan pendapat mereka yang ditangkap oleh pihak pemerintah Indonesia dan kemudian ditanggapi. Nah, rapat ini seperti yang tadi Anda katakan Freddy, membahas mengenai harga komoditas dan juga kesiapan pemerintah Indonesia dalam menstabilkan pasokan serta harga menjelang bulan Ramadan dan Lebaran 2025. Jadi Freddy, kita memang ketahui bahwa setiap tahunnya ada fenomena di mana harga bahan-bahan pokok meningkat menjelang periode Ramadan hingga Lebaran. Dan tahun ini memang kita lihat fenomena tersebut kembali terjadi. Jika kita mengacu pada Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia, per 2 Maret 2025 ada sejumlah bahan-bahan pokok yang harganya terpantau cukup tinggi. Salah satu diantaranya adalah cabai rawit yang per tanggal 2 Maret harganya mencapai Rp90.000 lebih per kilogram. Harga tersebut bahkan dikabarkan sempat melebihi Rp100.000 per kilogram. Begitu juga dengan bawang merah yang mencapai hampir Rp40.000 per kilogram. Lalu juga ada bawang putih yang harganya Rp43.500 per kilogram. Lalu ada daging sapi yang harganya cukup tinggi nih Freddy, jadi sekitar Rp141.000 per kilogram. Begitu juga dengan minyak goreng, jadi ada beberapa tipe minyak goreng yakni minyak goreng curah, bermerek dan kemasan, dan masing-masing memang terpantau berdasarkan panel harga yang sama cukup meningkat begitu. Nah, tadi dalam paparannya Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi termasuk pihak swasta dan juga beberapa instansi pemerintah lainnya untuk menjamin pasokan serta harga bahan-bahan pokok ini terjaga selama periode Ramadan hingga Lebaran. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya berusaha keras sehingga bahan-bahan pokok ini tidak melebihi harga eceran tertinggi. Begitu juga dengan Direktur Utama Bulog yang dalam rapat kerja tadi sempat menyampaikan bahwa pihaknya telah menyerap sebanyak 140 ton beras yang dikabarkan mencukupi hingga nanti usai Lebaran 2025. Selain dari itu juga ada upaya lainnya dari pemerintah untuk menjaga pasokan dan juga harga komoditas selama periode yang sama. Salah satunya adalah operasi pasar pangan murah yang dilaksanakan secara serentak mulai dari tanggal 24 Februari lalu hingga tanggal 29 Maret mendatang. Nah, jadi operasi pasar pangan murah ini merupakan kolaborasi antara banyak sekali instansi pemerintah termasuk Kementerian Perdagangan, lalu juga Bulog, lalu ada Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, PT Pos Indonesia, Satgas Pangan, BUMN, dan masih banyak lainnya. Dan ini memang operasi pasarnya dilaksanakan untuk menjaga stabilitas harga dan juga untuk mengendalikan inflasi selama periode Ramadan hingga
hingga Lebaran 2025. Namun usai paparan yang disampaikan oleh pihak pemerintah Indonesia yakni Menteri Perdagangan dan juga Direktur Utama Bulog, Komisi 6 DPR RI mengatakan bahwa operasi pasar ini memang sudah seharusnya dilakukan dan sudah dilakukan beberapa kali, namun efektivitasnya masih patut untuk dipertanyakan. Menurut Komisi 6 harus ada kebijakan yang lebih tepat sasaran dan lebih terkoordinasi agar bisa mengendalikan harga pangan yang meningkat setiap tahunnya. Karena kita memang sekali lagi ini adalah fenomena tahunan, Freddy, jadi ini bukanlah hal baru sehingga tadi Komisi 6 menekankan hal tersebut. Nah, selain dari itu Komisi 6 juga menambahkan bahwa pengawasan distribusi dan pasokan di pasar harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi adanya penumpukan bahan-bahan pokok yang menimbulkan kenaikan harga yang tidak wajar. Nah, kita akan terus mengikuti perjalanan rapat di Komisi 6 pada hari ini. Seperti yang tadi saya katakan, saat ini agendanya masih mendengar pendapat lalu ditanggapi oleh pihak pemerintah Indonesia. Kita akan ikuti terus perjalanan rapat pada hari ini. Freddy.